selamat datang kembali di Misteri and Horror Mirror Story. Sobat Misteri, kita lanjut ngobrol langsung bersama Arya Sena, seorang petualang yang mengalami kisah-kisah misteri selama dirinya melakukan petualangan. Oke, Gina langsung lanjut ngobrol bareng Arya Sena. Oke Mas, kita lanjut ke cerita tadi, si Bunga, teman Mas tadi yang mengalami kesurupan ular ya. Boleh dilanjutkan ceritanya. Jadi setelah kita baca ayat suci itu, dia malah bisa mengikuti bacaan itu dengan lebih baik. Dan dia mengatakan, bacaan lu salah semua. Karena situasinya makin gawat, aku langsung bilang, tadi ada yang bawa air zam-zam ya, saya bilang gitu kan. Oke, sekarang campurin garam, saya bilang gitu. Air zam-zam campurin garam, langsung saya cipratin ke mukanya. Itu langsung dia teriak. Terus saya tanya langsung, kamu siapa? Dia nggak jawab. Ini anak manusia, tubuhnya bukan tempat kamu. Dia tidak bisa kamu ambil, mau dijadiin mantu kayak apa nggak bisa gitu. Ini bukan hak kamu, saya bilang. Sekarang kamu keluar. Terus saya bilang sama anak-anak yang ada di luar, karena saya nggak percaya. Saya bilang sama seseorang, bro siapin spiritus campur garam, bakar depan pintu tenda. Itu dari bayangan api itu mbak, dari api yang kita bakar depan itu kelihatan sosok, ya sosok seperti nenek-nenek. Itu matanya satu, dia punya tanduk 3, cabang 3, di depan lagi 1, 3. Itu tangan kirinya megang tongkat ular, tangan kanannya megang pedang juga ular. Itu badannya tembus pandang. Itu semua yang lihat, yang muslim semua langsung bilang astagfirullahaladzim. Setelah dia keluar, itu nggak langsung begitu aja, itu langsung angin mbak, angin berputar-putar sampai pohon-pohon yang ada di sekitar situ tuh daunnya rontok semua. Saya langsung ke hadapan pohon kembar tadi, dalam keadaan sadar saya bilang, assalamualaikum, kamu sudah keterlaluan. Ketika itu logika bicara saya seperti itu. Terus saya bilang sama teman saya, bro sini garam sama spiritusnya. Garam sama spiritus itu saya campur di dalam plastik, itu saya lemparkan ke pohon. Itu sampai 3 plastik saya lempar, terus saya bakar. Seperti tabung gas itu meledak, seperti itu. Nah dari situ muncul bayangan dia sedang terbakar. Terus tenda bongkar, bunga kita turunin. Dipikir aman, kita berasa selesai. Nggak taunya begitu sampai pos 1, itu di dalam tenda bunga udah pingsan lagi, terus anak-anak bilang kena lagi tadi di jalan. Saya bilang astagfirullahaladzim. Nah di dalam tenda ini bunga langsung saya pegang, bunga sadar. Terus dia nangis-nangis kan bilang, bunga, bang maafin bunga udah nggak kuat, bunga mau pergi dulu sama pacar bunga, mau naik ke atas. Bunga minta maaf kalau bunga tuh udah ngerepotin abang, udah bikin abang susah, udah bikin teman-teman yang lain jadi repot. Bunga minta maaf bang, ini bunga mau pergi sama cowok bunga ke puncak. Nah di saat situasi genting begitu, bunga bilang, bang tapi kok ada kan bunga ini anak yatim ya. Terus dia ngomong, bang tapi bunga ditahan nih bang, ada almarhum bapak tapi kok ada 2 gitu kan. Saya langsung diem, ya Allah saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mampu. Saya diam, hening, saya kelihatan, oh ini bapaknya yang asli nih yang bukan gitu. Terus bunga langsung siuman, langsung nangis, abang nggak nangis. Saya sudah emosional yang luar biasa dan dalam pengaruh sesuatu yang lain dalam tubuh saya langsung keluar. Saya bilang, kalau begini caranya, kalau lu masih penasaran sama si bunga, mending lu sama gua aja deh. Saya langsung berhadapan dengan mereka. Saya bilang, kalau emang nggak mau, nggak sanggup, udah nggak usah ganggu. Terus saya turun. Diperkirakan aman, nggak jadi lagi dia keluar teriak-teriakan, gua harus naik gunung selamat. Jadi lagi kesurupan. Itu kita bawa ke salah satu tokoh penduduk di sana. Tokoh itu bilang, aduh saya nggak sanggup. Terus dia mengatakan, kita nggak bisa nolong. Kalau kita paksa, nanti warga di sini ada yang meninggal. Mendingan kalian secepatnya angkat kaki dari sini. Pak Lurah juga ngomongnya sama. Gimana? Kita mental ke Purwokerto hari itu. Di Purwokerto aman mbak, aman. Nah besok
Di Purwokerto aman sebentar, tapi malamnya Bunga kesurupan lagi. Itu melibatkan orang satu kampung untuk menyembuhkan dia itu. Kalau saya udah nggak ikutan karena saya udah habis, tenaga saya terkuras. Bunga cuma cerita dia dikejar bahwa dia nggak boleh pulang karena pesta pernikahan udah siap. Semuanya udah siapkan sama calon mertuanya di sana. Nah, udah selesai dia siuman, besoknya kita dapat kereta. Di kereta nggak masalah. Nah, begitu kereta mau masuk stasiun Sindang Laut, tiba-tiba seluruh bayi dan anak kecil yang ada di dalam kereta itu nangis. Di stasiun ini kereta nggak bisa jalan, padahal sinyalnya sudah hijau. Di sini puncaknya sebenarnya, puncak keseramanya di sini. Iya, bukan di gunungnya. Ya. Kita bawa turun Bunga ke stasiun. Di stasiun Bunga ngamuk, dia mengatakan, gue harus balik. Anak ini harus mati. Anak ini harus dikembalikan ke Gunung Slamet. Pesta sudah siap. Si Bunga berbicara seperti itu. Nah, kepala stasiun bilang, panggil di belakang. Nah, di belakang itu ada orang yang bisa. Dipanggil, datang. Begitu beliau datang nih, yang bisa ini, langsung dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Di stasiun Mbak, yang tadinya sepi itu kan ramai, pedagang asongan tuh ramai. Itu kita diharuskan untuk saling berpegangan. Itu kita saling bergandengan. Itu sekitar 200 orang mungkin di stasiun kita bergandengan dengan kalimat tadi, kalimat tasbih tadi. Nah, saya sebagai orang terakhir yang megang si paranormal ini, bukan paranormal, orang yang bisa tadi, itu saya merasakan ada power. Nah, beliau ini megang air dingin, itu langsung mendidih, Mbak. Mendidih, itu langsung dituangin ke mulutnya Bunga. Nggak bisa juga, Bunga tetap berontak. Akhirnya dia minta pulpen sama kertas. Dilukis sosok dengan tanduk yang seperti kita lihat sebelumnya. Di gunung sebelumnya. Di gunung itu jadi tanduk 3, cabang 3, tanduk 3, pokoknya tanduk 3 gitu. Cabang 3, mata 1, terus tubuhnya itu tembus pandang, di dalamnya itu api, di tangan kanannya pedang ular, di kiri kanannya tongkat ular, dia berdiri. Nah, begitu kita keluar kepala stasiun itu dibakar, Mbak, gambarnya. Itu apinya naik turun, sambil terdengar jeritan yang luar biasa. Itu nggak cuma saya yang dengar, tapi orang satu stasiun dengar jerit. Pokoknya jerit seperti orang makhluk yang kesakitan gitu. Wah. Nggak lama baru apinya padam. Bunga ini siuman. Syukurlah. Siuman, kita berterima kasih sama sang penolong kita. Ya udah selesai. Di Jakarta ternyata Bunga masih dikejar, Mbak. Masih dikejar, dia di Jakarta itu masih 2 kali kesurupan. Akhirnya saya bawa ke tempat abah saya di daerah Sumedang. Di sana diobatin. Abah bilang, Anto, kamu terlalu Arya, kamu tuh terlalu kasar. Kamu terlalu kasar ketika kamu ada di Gunung Slamet sana. Jadi dia penasaran karena dia nggak bisa menyentuh kamu. Jadi anak ini terus dikejar. Walaupun kamu nggak salah, ya tapi jadi seperti ini. Gitu. Jadi setelah dibawa ke abah saya, 6 bulan kemudian Bunga udah naik Gunung Slamet. Udah nggak masalah. Udah nggak apa-apa lagi, berarti sudah baik-baik aja ya. Betul. Oke, mau nanya nih, katanya Mas Arya mau menerbitkan buku ya? Betul. Oke, kira-kira kapan nih ceritanya? Mungkin akhir Juli baru rilis. Mbak. Ada 5 judul cerita di situ. Wah. Untuk rilis pertama. Semoga lancar dan bukunya bisa dinikmati para pecinta horor, misteri, dan pendakian khususnya gitu kan. Amin. Terima kasih Mas Arya atas ceritanya. Semoga yang mendengar bisa mendapatkan pelajaran ya dari cerita Mas Arya ini. Saya sampai merinding nih ceritanya. Wah, itu kalau diceritain jelas ngeri lagi, Mbak. Oke, semoga semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih, Mbak.
Sobat Misteri, bagi kalian para pecinta program Ghost Hunting Kabar Misteri, sesaat lagi kalian bisa menyaksikan episode spesial New Normal. Yang mana episode ini akan menampilkan para ghost investigator dari seluruh Nusantara. Yang masih dipandu oleh G-House Investigator Ki Pranalewu, para kontributor horor yang telah berkolaborasi pada malam ini akan melakukan eksplorasi misteri langsung, yakni di sebuah bangunan rumah sakit terbengkalai di daerah Jawa Timur, di mana sebuah kejadian mistis pernah dialami warga menjadi dasar pembuktian kontributor horor kabar misteri malam ini. Kamar mayat dan ruang bersalin menjadi spot terhoror di penelusuran Andre DMS, sang kontributor horor. Lalu apa saja fenomena penampakan dan suara misterius yang berhasil terekam kamera tim kabar misteri malam ini? So, Sobat Misteri, jangan lewatkan kabar misteri sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat Misteri, tak terasa kita sudah harus berpisah. Tentunya Mirror Story akan kembali di Horror Weekend kalian pekan depan. Dan dengan kisah-kisah horor dan misterius lainnya, I'm your storyteller, Gusti Gina. Thanks for watching and stay haunted on Mystery and Horror Mirror Story.